Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan terjemah Kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagi teman-teman yang belum menyempatkan menyimak pembahasan sebelumnya, saya sarankan untuk menyimak pembahasan sebelumnya terlebih dahulu agar pemahaman kita lebih runut aja. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke bagian ke-6, yakni makna ilmu tasawuf. Selamat menyimak. Audio Jungle. Para ahli tasawuf disebut sufi kecuali karena kejernihan batin mereka dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Mereka menisbahkan diri kepada para ahlu sufah. Mereka mengenakan pakaian wol, seorang pemula mengenakan wol domba, seorang pertengahan mengenakan wol kambing, sedangkan seorang tingkat tinggi mengenakan wol ma'az, yaitu kain wol persegi 4. Keadaan batin mereka sesuai dengan keadaan lahiriah mereka. Demikian pula urusan makanan yang mereka konsumsi. Penulis tafsir Al-Majma' menyatakan bahwa bagi ahli zuhud, pakaian, makanan, dan minuman yang layak mereka gunakan adalah yang paling kasar. Sedangkan bagi ahli ma'rifat, yang paling layak bagi mereka adalah yang paling halus. Sebab sesungguhnya menempatkan orang sesuai dengan posisi mereka itu termasuk sunnah. Tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun yang melanggar batas dirinya. Kaum sufi disebut seperti itu karena mereka berada di saf pertama pada al-hadrah al-ahadiyah, yakni fase tertinggi dalam maqam ruh. Kata tasawuf atau lafadz tasawuf terdiri atas 4 huruf, yaitu ta, sod, waw, dan fa. Huruf ta berarti taubat. Taubat ada 2 macam, yaitu taubat lahiriah dan taubat batiniah. Taubat lahir adalah si hamba kembali dengan segenap anggota tubuh lahiriahnya dari segala dosa dan hal tercela menuju ketaatan, dari hal-hal menyimpang kepada kepatuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Taubat batin adalah si hamba kembali dengan segenap anggota batinnya dari segala penyimpangan batiniah menuju kepatuhan dengan penyucian hati. Ketika segala yang tercela sudah berubah menjadi segala yang terpuji, maka makom huruf ta ini telah tercapai. Mereka disebut sebagai orang yang bertaubat atau taib. Huruf sod berarti sofa atau kesucian. Kesucian juga ada 2 macam, yaitu kesucian hati dan kesucian sir. Kesucian hati adalah si hamba menyucikan hatinya dari segala bentuk kotoran yang bersifat manusiawi. Misalnya, segala bentuk ketergantungan yang muncul di dalam hati karena banyak mengonsumsi makanan dan minuman halal, banyak bicara, banyak tidur, dan terlalu banyak memperhatikan dunia, seperti kesukaan terhadap pertambahan sumber penghidupan, kesukaan bersetubuh, mencintai anak istri secara berlebihan, dan berbagai hal-hal nafsani yang terlarang. Penyucian hati dari segala bentuk kotoran itu tidak dapat terwujud tanpa melanggengkan zikrullah melalui talqin dengan suara keras pada permulaannya, sampai si hamba berhasil mencapai makom hakikat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2.
Yang dimaksud bergetar di sini adalah hati mereka merasa merinding. Perasaan itu tidak akan terwujud kecuali hanya setelah hati tersadar dari tidur kealpaan dan setelah hati dibuat mengilap, sehingga pada permukaannya dapat menorehkan berbagai bentuk lukisan gaib, baik lukisan yang baik maupun yang buruk, seperti yang disebut dalam sebuah ungkapan, Al-alimu yanqushu wal-arifu yasfulu. Orang alim mengukir, sedangkan orang arif mengilapkan. Sedangkan kesucian sir adalah si hamba menghindari perhatian kepada semua yang selain Allah dan kecintaan kepadanya dengan melanggengkan pelafalan nama-nama tauhid dengan lisan sir. Ketika penyucian ini terwujud, maka makom huruf shad ini dapat dikatakan sempurna. Huruf wawu. Huruf wawu berarti wilayah atau kewalian yang muncul setelah dilakukan penyucian. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Buah dari kewalian adalah si hamba menjadi berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Artinya milikilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian dapat mengenakan pakaian sifat-sifat Allah setelah kalian menanggalkan sifat-sifat manusiawi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, "Idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yantiqu wa bi yamshi." Jika aku mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan lisan. Maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia menghamparkan, denganku dia bicara, dan denganku dia berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya mereka bersih dari semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, makom huruf wawu telah tercapai. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah sirna. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti sirna. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Huruf fa. Huruf fa berarti fana dalam Allah. Kita biasa mengenalnya dengan fana fillah, yaitu sirna dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua sifat manusiawi telah hilang, yang tetap ada hanyalah sifat-sifat ahadiyah yang tidak pernah fana, musnah, atau sirna. Si hamba yang mengalami fana akan mengalami baqo bersama Allah, Tuhan yang maha kekal di dalam ridhonya. Selain itu, hati hamba yang mengalami fana juga akan mengalami baqo bersama sir yang baqo dan pandangannya. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Janganlah kamu sembah selain menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah Allah. Baginya segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Takwil terkuat dari kata wajahnya pada ayat ini adalah ridhonya. Maksudnya, berbagai macam amal soleh yang dihadapkan si hamba kepada Allah demi wajah dan keridhoannya, sehingga si hamba yang diridhoi itu akan mengalami baqo bersama yang maha kekal. Buah dari amal soleh adalah hidupnya hakikat manusia, yaitu bayi ma'nawi. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a, ilaihi yas'udul kalimut thayyibu
wal 'amalus shalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah semua kemuliaan. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Maka rencana jahat mereka akan hancur. Quran Surah Fatir ayat 10. Amal perbuatan apapun yang dilakukan untuk segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandung kesyirikan pasti akan membinasakan pelakunya. Ketika fana telah tercapai, maka baqo akan terwujud di alam kedekatan atau alam kurbah. Inilah makom para nabi dan wali di alam lahud. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 55. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Padahal segala yang bersifat baru, jika diletakkan pada sesuatu yang bersifat kekal, maka tidak akan ada lagi wujud dirinya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah syair, sifat-sifat zat dan af'al seluruhnya adalah qadim, terlindung dari kesirnaan. Ketika fana telah sempurna, maka sang sufi akan mengalami baqo bersama Allah selamanya. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Demikian pembacaan terjemah kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman tentang makna ilmu tasawuf seperti yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.